tugas kita itu kan kalau dijelaskan di Ujian Bimas Islam dulu itu kan ada tugas penyuluh agama itu fungsinya. Ya. Satu fungsi informatif, kemudian edukatif dan konsultatif. Itu kalau dari Roh Muhammadiyah kami. Itu ada informatif, edukatif dan konsultatif. Jadi kalau di dalam buku pedomannya itu ada 3, edukasi dan kemudian informasi itu jadikan 1, kemudian konsultasi dan advokasi. Nah, maka fungsi kita ya, selaku penyuluh agama itu kan informasi, memberikan ya, pesan atau menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan pemerintah melalui bahasa agama. Nah, ini maka salah satunya juga terkait dengan moderasi beragama. Ini juga saya menyampaikan di 4 tempat di masjid saya, moderasi beragama ini ngerti, tidak tahu gitu. Ya, moderasi itu kan kalau bahasa Inggrisnya moderat gitu. Sifatnya itu moderat. Nah, kalau di bahasa Arab atau dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah 143. Ada yang hafal gitu? Jadi ummatan wasaton. Jadi moderat itu sifatnya, kemudian kata kerjanya itu biasa namanya moderator. Karena moderator itu tugasnya apa? Nah, jadi menengahi, memberikan waktu ini kan. Jadi moderasi itu ya, jadi tadi sudah sampaikan ya, di tengah-tengah, tinggal dikata moderat bahasa Inggris, jadi tidak memihak sana sini dan seterusnya. Kalau dalam Al-Quran maka ummatan wasaton, wasat. Kemudian wasatiyah. Di Indonesia dipakai pengadil lapangan disebut apa? Wasit. Nah, orang Indonesia saking pinternya itu mengambilkan dalam Al-Quran Indonesia ini. Nah, iya, itu dari wasato. Nah, jadi maka seorang wasit itu kan lain untuk mihak. Sekiranya masing-masing nenek mihak ya sudah, engkau offset dan kebul gitu. Nah, maka Indonesia itu sudah mengambilnya sudah sangat-sangat kemudian ya diambilkan dalam Al-Quran pun langsung diambilkan intinya. Ya, seperti para wali ngambil kemudian surah itu kan juga dari Asyura itu. Maka nah moderasi ini, nilai-nilai moderasi atau wasatiyah ini memang perlu kemudian yang kita tanamkan pada diri kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imawan kaitannya dengan ukhuwah. Memang ya sekarang ini kaitannya dengan ya pemahaman agama itu kalau secara tekstualnya saja itu tanpa kemudian dikaitkan dengan yang lainnya ya seperti jihad bisa dimaknai kita selesai ya. Nah, sudah jihad itu yang perang. Maka moderasi beragama ini yang dimoderasikan itu adalah penganutnya. Nah, agamanya insya Allah sudah moderat. Ini yang perlu kemudian dimengerti bahwasanya kalau agama itu insya Allah sudah moderat, yang dimoderasikan itu adalah yang penganut agamanya. Ya maka kita selaku penyuluh agama Islam, maka kita juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai wasatiyah ya, dalam setiap tugas yang kita lakukan di masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng kaitannya dengan ya informasi ya, kita menyampaikan pesan-pesan agama atau pesan-pesan pemerintah dengan bahasa agama itu pun juga harus kemudian ya tidak kemudian berat sebelah atau kemudian menjelekkan sesuatu dan satu tidak, maka kemudian harus ya seimbang dalam kemudian kita menyampaikan. Nah, jadi memang perlunya kita ini kemudian juga membahas kaitannya dengan itu. Saya juga jarang menyampaikan dengan wasatiyah, ini jarang. Karena ini memang ada di dalam Al-Quran 143. Allah sudah menyebutkan dan kita pun juga harus menyadari Allah itu juga dalam surah Al-Maidah 48 juga menyebutkan ummatan wahidah. Ya. Tapi di situ Allah menggunakan katanya walau Allahu la ja'alakum, dan seandainya dan sekiranya Allah mengendaki umat itu menjadi satu, tapi kan tidak. Kita harus menyadari kita ini banyak perbedaan
yang baik kemudian agama, suku dan seterusnya, maka dalam menyampaikan kita pun juga harus wasatiyah, ya, seimbang. Maka dalam umatan wasaton di situ ya ada 3 prinsip yang di dalamnya itu ada adil, berimbang, dan toleran. Kalau dalam bahasa ini. Maka nilai-nilai wasatiyah ini mari kita tanamkan dalam hal kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada jamaah kita, kemudian edukasi, ya kita memberikan ya pelajaran kepada masyarakat bagaimana kemudian masyarakat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Tugas kita atau fungsi kita sebagai penyuluh itu kan juga sebagai konsultatif. Nah, kita juga meluangkan waktunya untuk kemudian membantu ya, jamaah kita atau kemudian masyarakat ketika ya konsultasi atau kemudian mohon untuk diberikan ya saran atau dan seterusnya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga fungsinya juga advokasi. Nah, ini untuk kemudian membantu saudara-saudara kita atau kemudian masyarakat jamaah yang kita ya hadapi kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi. Ya, alhamdulillah kalau di sini ya seperti Pak Najam, Pak Imawan juga sudah kemudian ada bagaimana membentengi untuk jamaah ketika ada persoalan ya rumahnya belum ya layak kemudian dibangun, itu salah satu kemudian untuk mengadvokasi. Nah, yang terakhir ya, saya juga mendapatkan kemarin dari Pak Wahid Jamil Kabak Tanwil Kemenak IJ, moderasi beragama itu intinya ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah kita harus moderat dalam berpikir, kemudian moderat dalam hal perilaku atau perbuatan, yang ketiga kita pun juga harus moderat dalam gerakan. Nah, cara pandang kita, kemudian sikap kita seperti apa, kemudian dalam perbuatan kita seperti apa. Nah, ini maka moderasi beragama itu akan sukses ketika cara pandang kita pun, kemudian cara kita melakukan dan cara gerakan kita pun juga dengan cara-cara yang moderat. Nah, mungkin ini saja ini kaitannya dengan ya sosialisasi hasil pelatihan moderasi beragama. Intinya mari kita tanamkan nilai-nilai wasatiyah dalam ya diri kita, kemudian kita turunkan ke generasi kita. Kaitannya dengan ya tadi yang sudah disampaikan Pak Imawan, sekarang ini menjadi keprihatinan tentang ukhuwah. Karena ukhuwah itu ada ukhuwah secara ukhuwah insaniyah, ukhuwah secara ya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah dan seterusnya. Nah, jadi PR kita bersama, maka kita awali dari kita selaku penyuluh agama. Dalam menyampaikan pun kita juga harus yang berimbang, adil, dan juga kita menghargai perbedaan. Terima kasih.